Halo guys, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya mau ngobras ya, ngobrol bareng saya. Udah lama juga nih nggak bikin video ngobras. Jadi di video ini pasti teman-teman udah lihat judulnya kan. Nah sebenarnya ini salah satu topik yang sebenarnya awalnya saya malu untuk menyampaikan ini ya, karena ya mau ngobrolin masjid, mau memberi sebutlah ide tentang masjid, tetapi saya belum termasuk orang yang memakmurkan masjid ya. Mohon teman-teman doakan, mudah-mudahan saya termasuk orang yang kedepannya bisa termasuk orang yang memakmurkan masjid. Tetapi saya juga menyadari saya masih akhir ilmu ya dalam hal agama, karena ya ngomongin masjid ya pasti berhubungan dengan agama. Tetapi saya teringat dengan sebuah ungkapan, masjid yang asik gitu ya, masjid yang idaman gitu ya, menurut saya nih ya, tidak hanya bagus dari sisi infrastruktur gitu ya, dari fasilitas fisiknya ya pasti asik juga sih, menyenangkan punya masjid yang bangunannya bagus, indah gitu ya, bisa menjadi bagian dari peradaban gitu. Tetapi menurut hemat saya, masjid itu akan lebih hebat gitu ya, lebih asik kalau di masjid itu banyak program yang dijalankan. Nah, jadi di sini saya menggarisbawahi adalah program masjid. Nah, jadi program apa nih kira-kira yang bikin masjid itu asik gitu ya, dan bagaimana menjalankan, memulainya gitu. Kata kuncinya adalah data gitu ya, data. Jadi menurut hemat saya masjid harus mulai dikelola secara profesional gitu ya. Jadi dimulainya adalah dengan membuat data, harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa dimulai dengan bekerjasama dengan pihak RT atau RW setempat ya di lingkungan masjid untuk mengumpulkan data warga. Nah, data ini untuk apa? Data ini adalah untuk menetapkan kira-kira program apa yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi kerja sama-sama RT RW-nya, kemudian dikumpulkan data, semisal data yang basic gitu ya, misalkan ada berapa keluarga ya, keluarga yang A, yang B, yang C, seterusnya, itu masing-masing jumlah anggota keluarga yang berapa, kemudian di sana usianya berapa ya, kemudian yang bekerja berapa orang gitu ya, pekerjaannya apa, profesinya apa, itu harus terdata semua. Bahkan sampai hal-hal yang lebih rinci, misalkan yang pengangguran, misalkan usia berapa, ada janda tua mungkin atau yang gimana gitu ya, itu harus lengkap. Semakin lengkap semakin baik gitu ya. Nah, jadi nanti dari data ini diolah ya kan, diolah datanya, kemudian ditentukanlah program yang bermanfaat gitu ya, sesuai tadi dari data-data yang dikumpulkan. Nah, ini saya sebutkan beberapa program. Saya yakin sudah banyak masjid yang menjalankan beberapa program. Jadi program ini saya sebutkan tidak bersifat prioritas, tetapi acak aja gitu ya. Jadi nanti prioritasnya tergantung dari kondisi lingkungan masjid masing-masing. Oke, misalnya dalam pendataan ya, adalah begini. Kita pasti sering lihat di jalan ya, rasanya mustahil kita kalau jalan di jalan raya, jalan besar ya, nggak pernah ngeliat iklan rokok. Ya kan, apalagi yang brand itu tuh, waduh iklannya bukan main, hampir apa ya, berubah-ubah terus gitu ya. Mungkin 3 bulan 6 bulan itu iklan selalu berubah ya, menggunakan kata-kata yang asik gitu ya, kata-kata yang apa ya, menginsepsi ke dalam alam bawah sadar kita bahwa merokok itu keren gitu ya, selalu seperti itu. Jadi merokok itu jantan gitu kan, merokok itu asik gitu ya. Nah, padahal menurut saya masjid ini kan adalah suatu tempat yang selalu ada uangnya gitu. Jadi kita muslim itu kan mudah itu menaruh uang di masjid gitu untuk digunakan untuk keperluan umat gitu ya. Nah, menurut hemat saya adalah baik ya kalau masjid itu bikin reklame juga, bikin iklan juga ya, iklan
buatlah satu misalkan reklame gitu ya di halaman masjid, dibuat iklan, dibuat gambar yang bagus gitu ya, dilengkapi dengan hadis gitu ya, atau quote-quote yang berhubungan hadis tertentu yang tematik gitu ya, misalkan yang muda, yang keren, yang ke masjid. Nah, nanti di situ di bawahnya hadis gitu ya tentang keutamaan ke masjid, gitu kan. Kemudian mungkin 3 bulan kemudian diganti lagi iklannya hadis tentang riba gitu ya. Itu kan di sosmed itu kan banyak tuh template-template iklan-iklan seperti itu ya. Jadi tinggal dicetak gitu ya, ukurannya besar gitu. Jadi warga yang lewat itu paling enggak saat mereka menoleh ke masjid, mereka membaca suatu ajakan, nasihat, minimal tahu hadis lah ya kan. Ada baca ini hadis ini gitu kan. Nah kemudian idealnya memang nggak cuma di halaman masjid, tetapi juga mungkin di jalan masuk mau ke masjid, yang di jalan rayanya gitu biar orang lihat gitu ya. Bayangkan gitu orang setiap hari lewat lihat dia membaca hadis, nanti dia jadi hafal hadis insya Allah gitu ya. Masa kalah sama perusahaan rokok kan, nggak lucu. Jadi masjid membuat reklame, membuat iklan lain masyarakat berbasis hadis. Wah asik tuh ya kan. Nah, jadi membuat reklame. Nah, ini Pemkot atau apa ya, pihak yang ini jangan dipajakin kalau masjid bikin reklame ya, nggak perlu disupport gitu ya. Oke, jadi itu tadi reklame satu. Kemudian yang kedua, yang dulu selalu saya idam-idamkan adalah masjid itu memiliki perpustakaan ya. Jadi ya memang ada beberapa masjid yang pernah saya kunjungi itu sudah ada dia punya pojok, punya lemari gitu ya, isinya ya, kitab-kitab gitu, kitab-kitab hadis bagus, itu sudah oke ya. Tetapi menurut saya lebih oke lagi kalau koleksi buku-bukunya itu tidak hanya tentang kitab fikih, kitab hadis, tetapi juga novel-novel Islami ya, komik-komik Islami gitu, buat anak-anak gitu ya, buat remaja. Jadi misalkan di akhir pekan gitu ya, mungkin Sabtu atau Minggu lagi TPA gitu ya, selesai TPA ya langsung bubar, tapi dikasih tugas atau entah apalah gitu ya. Mereka misalkan anak nih dikasih tugas baca buku gitu ya, buku komik Islami, kan banyak tuh komik-komik Islami sekarang, kayak ada kayak PJB, ada kayak komik hadis itu. Mereka disuruh baca gitu ya, disuruh baca, nggak usah banyak, mungkin dibaca 3 lembar, 5 lembar gitu ya. Kemudian dia punya kewajiban harus menceritakan kembali gitu ya, storytelling, untuk kemudian dikasih bingkisan, nah dikasih hadiah gitu ya. Ya, jadi selain mereka menumbuhkan minat baca, kemudian melatih kemampuan untuk menceritakan kembali ya, presentasi di depan gurunya gitu ya, atau ustadznya, dan mendapat hadiah. Nah, jadi itu juga menurut saya menambah apa ya, memperkaya pembelajaran gitu ya. Jadi ke masjid itu nggak cuma ngaji, sholat, tapi juga baca buku-buku yang asik gitu ya. Ada komik-komik Islami gitu. Yang remaja juga membaca novel gitu ya, novel-novel Islami juga banyak gitu. Dan tinggal dibuat waktunya gitu ya. Misalkan waktunya akhir pekan gitu ya, jadi ke masjid itu ada koleksi buku-buku yang asik gitu ya. Jangan buku-buku yang sudah kusam apa ya, harus bagus, bukunya harus yang terkini. Karena saya punya gerakan yang kebetulan memberikan buku-buku gratis ya untuk anak-anak yatim ya, sementara ini juga ke masjid-masjid gitu ya. Karena ya kita nggak bisa juga misalkan anak-anak disuruh baca kitab hadis yang tebal-tebal, kitab fikih gitu ya, ya mungkin belum waktunya buat mereka gitu ya. Jadi kita harus tumbuhkan dulu minat bacanya dengan buku-buku yang lebih menarik buat mereka ya. Oke, setelah perpustakaan ya, tadi reklame perpustakaan, kemudian ada program lagi, bukan ekskul nih, tapi ada kegiatan berlatih memanah. Nah, ini sebenarnya salah satu sunnah Rasulullah yang mungkin ya agak terlupakan ya. Jadi saya membayangkan gitu ya, di masjid itu ada halamannya, biasanya masjid kan punya halaman agak luas ya. Itu digunakan untuk latihan memanah ya. Jadi masjid dengan kas masjidnya yang setiap minggu selalu terisi itu dibelikan peralatan panah. Panah kan sekarang nggak susah didapatkannya, di marketplace banyak. Kemudian masjid tinggal
mengadakan aja ya, sesekali gitu ya, untuk pertama kali mungkin diundang yang jago manah gitu ya di sekitar kotanya, atau yang adalah gitu kan, tentang buat diajarkan skill memanah. Karena memanah ini setahu saya ya, menurut Rasulullah adalah salah satu perbuatan aktivitas yang enggak ada sia-sianya gitu loh. Dari memanah, melepaskan anak panah, kita jalan ke tempat sasaran tadi, mengambil itu terhitung ibadah gitu. Jadi memanah ini banyak keutamaannya ya. Dan tidak hanya memanah, tetapi juga berlatih bela diri. Nah gitu. Jadi misalkan habis subuh gitu ya, paginya latihan bela diri. Ya nggak harus bela diri tertentu ya, mau taekwondo kayak, mau karate, mau jujutsu, silahkan gitu ya. Nggak harus formal banget lah, ini salah satu bela diri gimana gitu. Kita tinggal misalkan tadi di data nih, ada warganya kan ternyata ada yang jago bela diri gitu ya, atau yang pernah mantan atlet apa gitu, ya diminta aja gitu ya, untuk syukur-syukur kalau dia memang sudah rajin ke masjid, nanti dia diminta untuk berbagi ilmunya tentang bela diri. Jadi dari kegiatan bela diri ini dan juga memanah, di situ ustadznya atau yang jaga masjidnya sambil memberikan nilai-nilai keutamaan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi di situ kita berharap ya, pemuda-pemudi muslim gitu ya, tidak saja menjadi sehat, kuat, tetapi juga ada girohnya gitu ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena sudah dibekali ya latihan, badannya sehat, kuat, berani membela kebenaran. Wah, itu keren banget, sudah rajin ke masjid, berani pula, badannya sehat, kuat pula. Wah, ini macam-macam dipanah. Karena saya membayangkan ya, kalau misalkan di suatu masjid itu ada 10 pemuda seperti itu ya, saya yakin premanisme itu, yang premanisme yang kecil-kecilan gitu ya, itu mereka aja yang maju udah selesai. Tapi maju ini bukan berarti mau digebukin, enggak, tetapi didatangin gitu ya, diajak, bukan malah mau ditantangin, mau berkelahi, enggak. Jadi diajak gitu ya, ditanya apa nih, kenapa nih, kenapa enggak, misalkan ya latihan bareng misalkan gitu kan. Tapi sambil diberikan sedikit pressure gitu ya, ya jangan macam-macam di lingkungan ini ya, jangan ini, kami pemuda masjid keberatan kalau Anda seperti itu. Nah, itu sudah mantap tuh. Jadi nanti diajak ke masjid ya, begitu. Nah, jadi setelah memanah, bela diri gitu ya, nah kemudian ada dapat data tadi, ada ternyata ada pengangguran gitu ya, tetapi masih di usia produktif, ada premanisme di situ. Itu mereka kan biasanya kan jarang ke masjid mungkin gitu ya, masih malas ke masjid, nggak tertarik ya. Nah, itu diajak ke acara yang saya bayangkan adalah acaranya itu ngopi bareng di masjid. Wah, ini asik ini. Jadi kalau menurut saya nggak mungkin lah kayak mereka itu yang misalkan belum ada panggilan untuk berhijrah atau apa itu untuk datang ke masjid gitu ya, langsung ikut pengajian gitu. Yang susah mereka malah apa ya, masih alergi gitu mau ikut pengajian misalkan. Ya jangan langsung disuruh pengajian, susah. Mereka mau sholat ke masjid mungkin masih malas gitu ya, ajak aja ngopi di masjid. Nah, ngopi bareng. Nah, jadi di dalam masjid ditaruh ya, jangan di dalam masjid, di luar dalam masjid gitu ditaruh meja-meja gitu ya, mungkin dosa banyak 2 atau 3. Di situ mereka diundang, di situ ada barista yang kita undang. Selain ngopi juga diajarin cara bikin kopi. Nah, di situ. Jadi di situ ada ustadznya ya. Ustadznya jangan yang tua-tua, yang muda gitu ya. Yang bahasanya masih gaul gitu ya, gampang diterima anak muda. Ngopi bareng, ditanya, nah mereka ini permasalahannya apa sih gitu kan. Kenapa masih menganggur misalkan. Nanti di situ ketahuan permasalahannya. Apakah kurang modal gitu kan? Apakah ada memang nggak punya keahlian? Situ bisa bikin program lanjutan ya. Jadi ngopinya itu ya sejam atau 2 jam sebelum waktu sholat gitu ya. Jadi begitu mereka ngopi, minum segala macam itu, nanti dekat azan gitu diajakin sholat gitu ya. Dinasihatkan bahwa sholat itu bagian dari pembuka solusi kehidupan gitu. Jadi ngopinya gratis. Sudah ngopi gratis ya, bisa diajarin bikin kopi dan diberikan solusi. Masya Allah, itu
keren banget menurut saya tuh. Jadi nanti setelah sudah asik sering ngopi ke masjid, nanti lama-lama ya mudah-mudahan ya sholat di masjid dan ikut pengajian ya. Oke, kemudian yang terakhir nih, karena nih kayaknya udah berapa tadi, ada 5 atau 6 program gitu ya. Yang terakhir menurut saya yang cakep buat diadain itu adalah, saya nyebutnya bursa Jumat. Nah di hari Jumat kan banyak tuh, kayak masjid di dekat rumah saya itu setiap hari Jumat itu setelah selesai sholat gitu ya, imam selesai berdoa, dibagiin nasi bungkus. Wah itu anak-anak terutama ya yang muda-muda juga banyak antri itu untuk makan. Itu bagus, dijalankan aja terus. Kemudian saya ditambah dengan bursa Jumat. Nah bursa Jumat ini seperti yang makan tadi, setelah imam saya berdoa dibuka, jadi ada papan tulis yang sebelumnya sudah ditulis gitu ya di hari Jumat. Isinya adalah berisi pengumuman. Jadi di situ terutama untuk lingkungan sekitar masjid ya, misalkan Bapak A dia membutuhkan tukang ledeng gitu ya, tukang ledeng misalkan, hubungi nomor ini gitu. Kemudian ada yang Bapak si B mau cari mau perbaiki laptop, yang bisa bikin siapa. Bapak C mau jual ini, yang ini membutuhkan itu gitu ya. Jadi orang-orang sekitar yang ini ngelihat, oh ini saya bisa nih, dihubungin gitu ya. Ya oh saya punya ini, dihubungin. Jadi terjadi transaksi gitu ya, bursa gitu, mempertemukan yang membutuhkan dan bisa memenuhi kebutuhan gitu, apapun ya profesi. Jadi di hari Jumat itu, setelah sholat Jumat itu terjadi interaksi sosial. Itu tidak hanya sebatas silaturahim gitu ya warga, tetapi juga ada pergerakan ekonomi setelahnya. Wah menurut saya tuh oke banget tuh, karena saya pernah dengar riwayat bahwa di hari Jumat itu pada zaman Rasulullah itu seperti itu ya. Jadi semua permasalahan lingkungan itu terselesaikan atau mendapatkan solusi di hari Jumat gitu. Dan saya yakin juga banyak program-program lain ya, misalkan ada yang wifi gratis, yang ada sekarang ada juga masjid menjadi tempat singgah gitu ya, rumah singgah buat para musafir ya, luar biasa. Yang kebetulan yang saya tahu seperti yang fenomenal gitu ya, Masjid Jogokarian di Jogja. Sayang sekali saya kemarin pas ke Jogja nggak sempat main ke sana. Mudah-mudahan nanti habis pandemi main ke Jogja, bisa ke Jogokarian gitu ya. Saya saya memang belum termasuk orang yang memakmurkan masjid ya, tetapi berharap masjid itu menjadi tempat yang selalu seperti kita merindukan kafe gitu, mau ngopi gitu lah, selalu pingin mainnya ke masjid gitu ya, karena asik di masjid, bisa baca buku gitu kan, bisa ketemu pemuda-pemuda yang kreatif di situ, yang punya semangat gitu ya. Dan akhirnya masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat gitu ya, kegiatan masyarakat yang memberikan dampak kepada masyarakat sekitarnya. Misalkan juga seperti tadi itu ada programnya, misalkan di dekat masjid ini ada janda tua gitu ya, itu disantuni. Kemudian ada pengangguran yang padahal dia punya skill, yang setelah dievaluasi dia bisa dimodalin seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terrealisasi, setidaknya mudah-mudahan menginspirasi lah. Saya yakin sudah banyak yang menjalankan. Saya di sini hanya hanya memberikan sedikit gambaran tentang masjid yang asik gitu. Oke, kayaknya ini aja dulu. Ini video ini saya rekam di malam 1 Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, iman yang berlipat ganda, dan semangat. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, wassalam.